Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Hari ini Selasa 22 Desember. Ya, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, ya, pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Engkau memberikan waktu, saat yang indah untuk kami boleh ada dalam persekutuan dengan Engkau lewat belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya yang masih diliputi banyak kelemahan, ya, dan ketidaksempurnaan, kita seringkali menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, ya, menyedihkan atau memprihatinkan, apalagi kalau itu dilakukan oleh orang percaya. Peristiwa yang saya maksud di sini adalah ada orang-orang yang tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Mereka bisa meluapkan amarahnya begitu hebat. Dan saking hebatnya bisa membawa korban, menimbulkan korban banyak jiwa. Ya, khususnya ini sering terjadi di negara-negara barat, ya. Kalau kita lihat ada beberapa momen atau kejadian di mana terjadi penembakan secara brutal terhadap siswa di Amerika, ya, belum lagi di mana-mana ada kejadian-kejadian yang sangat mengenaskan. Tentu kita berpikir, ya, kita sedikit heran, kok bisa mereka melakukan hal seperti itu? Ya, apa yang ada di dalam pikiran orang-orang seperti itu? Ya, sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak, ya. Dan kalau ini yang melakukan adalah orang percaya, wah, ini menjadi satu keprihatinan yang sangat mendalam. Kita tidak pernah diajarkan untuk melakukan sesuatu yang itu mencelakai orang lain. Tapi kenyataannya demikian Bapak Ibu Saudara, kenyataannya demikian, ya. Bahkan di negara kita, ya, di Indonesia itu kita seringkali mendengar, ya, pembunuhan yang direncanakan, yang dilakukan oleh orang percaya, ya, terhadap pasangan hidupnya lah, terhadap anggota keluarganya lah. Nah, ini yang membuat kita heran, kenapa orang bisa melakukan hal ini? Ya, tentu kita tidak bisa menyangka bahwa di dalam diri seseorang, siapapun mereka, pasti ada sifat atau keinginan untuk marah, itu pasti siapapun kita. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa mengendalikan amarah kita itu? Ya, memang kita harus bisa marah, karena Tuhan Yesus pun di Alkitab juga bisa marah. Tetapi marah yang bagaimana, yang itu akhirnya akan mendatangkan satu berkat. Justru kalau kita tidak marah, mungkin itu salah di hadapan Tuhan, ya. Nah, dalam hal ini yang mau saya bahas adalah kemarahan orang-orang yang tidak terkendali. Dan Bapak Ibu Saudara, kita jangan menutup mata, karena ini bisa terjadi dalam hidup kita. Apakah kita, apakah keluarga kita, apakah orang-orang yang kita kasihi, ya. Karena memang pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa mematikan sifat atau nafsu untuk marah, tidak bisa. Pasti ada rasa ingin marah. Tapi sekali lagi di sini kita tekankan bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita itu supaya tidak
berlebih yang akhirnya justru merugikan kita. Ya, maka saya katakan di setiap orang itu memiliki sifat naluri marah itu wajar. Tapi masalahnya kita tidak boleh hidup ini diisi, dikuasai oleh kemarahan. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau saya pelajari ada 5 tingkatan sebenarnya. Ada 5 tingkatan kemarahan yang ada di dalam diri seseorang. Ada 5 tingkatan. Satu, misalnya kejengkelan ringan. Ya, orang yang kejengkelan ringan. Jadi orang itu dihinggapi rasa jengkel tapi kadarnya masih ringan. Misalnya apa? Misalnya apa? Ketika menghadapi jalanan macet. Wah, sementara kita ditunggu rapat. Wah, kita jengkel. Tapi tidak ada yang bisa kita salahkan. Nah, ini tapi klasifikasinya termasuk kejengkelan ringan. Sekalipun seringkali membuat kita gelisah. Ya, tapi ya tidak ada yang bisa kita salahkan. Coba kalau jalanan crowded macet total, ya, kita kan jengkel. Yang kedua kedongkolan, ya, jadi ada perasaan gondok gitu ya. Nah, ini seringkali ketika kita menyaksikan ketidakadilan, ketika kita menyaksikan suatu ketidakadilan, maka kita pasti dongkol, kita gondok. Kenapa ini nggak adil? Nah, itu seringkali dilampiaskan dalam bentuk tindakan spontan. Misalnya di lapangan olahraga kita melihat wasit itu kok nggak netral. Wasit itu kok nggak netral, kok berat sebelah. Oh, pasti kita, kalau tim kita dirugikan, kita pasti dongkol. Wah, kita akhirnya apa? Emosi kita diluapkan dalam apa? Melempar kaleng-kaleng atau botol minuman itu ke dalam lapangan. Ya. Yang ketiga itu kegusaran, jadi gusar. Nah, ini tingkat seseorang yang kalau udah menyangkut kegusaran ini, biasanya seseorang akan menyatakan dalam tindakan nyata karena dia merasa dilukai, disakiti. Dia akan membalas, dia akan melawan balik. Misalnya orang dipermalukan, tidak bisa, dia pasti gusar. Nah, yang selanjutnya itu adalah tingkat kemarahan yang dikatakan kegeraman. Dia geram. Nah, mungkin dia sudah diperlakukan secara tidak adil dalam kurun waktu yang lama. Ya, pertama dia bisa toleransi, kedua, ketiga dia bisa tolerir. Tetapi ternyata perlakuannya terus. Nah, ini dia mulai geram. Nah, kegeraman ini yang seringkali membuat dia itu kehilangan kontrol. Dia menjadi melakukan sesuatu yang tidak rasional, ya. Jadi dia jadi mulai menyerang karena geram. Nah, yang terakhir, yang paling membahayakan itu adalah kemurkaan, murka yang luar biasa. Nah, ini biasanya ekspresi dari tingkat kemarahan yang paling tinggi. Nah, pada tahap ini seseorang bisa sampai lupa diri, dia di luar kendali, dia bisa membunuh. Dia bisa melakukan tindakan brutal. Ini orang-orang sudah kehilangan kendali, kehilangan pengendalian dirinya. Nggak mampu dia mengendalikan dirinya. Nah, ini yang sangat membahayakan. Ya, kemarahan yang seperti ini yang tidak boleh terjadi dalam diri orang percaya. Ya, nggak boleh. Nah, makanya saya menyampaikan hal-hal ini supaya kita bisa mempelajari, kita bisa mengantisipasi. Ya, takutnya anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi itu dia memiliki tabiat yang mudah marah, mudah meledak-ledak. Nah, kalau kita tahu itu, kita harus bisa mengingatkan supaya mereka bisa mengerem, bisa mengendalikan diri. Karena amarah yang tidak dikendalikan ini akhirnya merugikan diri sendiri. Ya. Apalagi kalau dia seorang pelayan Tuhan. Kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang aktivis. Tetapi kenyataannya dia tidak bisa mengontrol, mengendalikan diri sehingga amarahnya itu di luar batas. Yang akhirnya merugikan dia sendiri. Ya. Jadi kayak kita, kalau kita melakukan hal itu, kita seperti masuk dalam lorong gelap. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Kan ternyata akhirnya kita menyesal. Kita sendiri menyesal atas perbuatan kita. Ya, tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Nah, ini yang harus kita waspadai.
Karena jangan sampai amarah kita itu bisa menjerat kita, ya, bisa menjerat kita, bisa menjebak kita, sehingga akan membuat kita itu langkah pelayanan kita terbatas. Karena orang melihat, kamu marahnya kayak gitu, kamu kalau marah jelek, kamu kalau marah melukai banyak orang. Nah, ini dihindari, ya, ini dihindari. Nah, kalau kita tidak memahami hal ini dan kita membiasakan kita liar, ya, kita membiasakan diri kalau mau marah-marah saja, wah, ini merugikan diri kita, ya, merugikan diri kita. Apalagi sekali lagi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, baik itu sebagai leader, pemain musik atau apapun, itu akan dilihat banyak orang, dan ini memalukan, tidak menjadi berkat, tidak menjadi berkat. Dan akhirnya waktu kita habis untuk apa? Untuk klarifikasi. Kan habis marah kita kan harus klarifikasi. Wah, kita ngasih penjelasan, sebetulnya maksud saya tidak seperti itu, ya, kita minta maaf ke pihak lain, ya. Jadi waktu kita habis untuk gitu, ya. Memang kita tidak diharamkan untuk marah, tetapi kalau kita marah itu harus ada alasan yang tepat, dan yang kedua apa? Harus proporsional, memakai ukuran Tuhan, supaya marah kita itu juga mendatangkan berkat juga. Marah kita itu bisa mendatangkan berkat. Nah, itu yang harus kita evaluasi dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar dari kehidupan Musa ini, ya. Musa itu dikatakan, ya, seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap orang. Ya, Musa ini adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Alkitab katakan seperti itu. Bilangan 12 ayat 3. Ya, Bilangan 12 ayat 3. Dan itu memang, tetapi kenyataannya, mari kita lihat kehidupan Musa yang sesungguhnya. Apakah benar dia seorang yang lembut hatinya? Ya, kita lihat. Ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran, ya, di dalam Keluaran pasal 2, ya, kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu, ya, karena Musa juga orang Ibrani, yang dipukul orang Mesir itu orang Ibrani. Musa itu ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Jadi Musa ini sebagai seorang yang memikirkan nasib bangsanya, dia tidak rela bangsa Ibrani diperlakukan seperti itu oleh orang Mesir, ya, dalam perbudakan itu. Maka dia tidak bisa nahan amarahnya, maka dibunuhnya lah. Demi membela bangsanya, tanpa pikir panjang dia membunuh orang Mesir itu. Ya, coba bayangkan, padahal Musa dikatakan orang yang lembut, sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya di antara setiap orang di atas muka bumi. Tapi kenyataannya Musa bisa melakukan hal ini. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu melakukan suatu tindakan, apalagi sampai seperti ini, tentu mereka memiliki landasan berpikir sehingga dia memutuskan untuk melakukan hal itu. Ya, mungkin Musa itu tidak sehari dua hari dia melihat orang Ibrani itu diperlakukan kasar oleh orang Mesir. Mungkin dari cerita-cerita lama dia udah mendengar bahwa udah sekian puluh tahun orang Mesir itu memperlakukan orang Ibrani dengan semena-mena. Nah, mungkin Musa itu ngempet, menahan. Ya, mungkin dia sementara itu dengar dari satu cerita ke cerita lewat telinganya, tapi kali ini dia menyaksikan sendiri. Disitulah dia bertindak, dia menunjukkan bahwa dia membela bangsanya. Tapi kalau saya katakan kebablasan sampai membunuh, dan Musa menganggap bahwa dengan membunuh dan dikatakan dan disembunyikan mayatnya dalam pasir, itu dia menganggap aman, tapi ternyata enggak, ada orang lain yang melihat. Nah, karena ada orang lain yang melihat, Musa ketakutan. Akhirnya apa?
Ya, dikatakan di ayat 15, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Jadi akhirnya karena kecerobohannya Musa melarikan diri. Ya. Dan selama 40 tahun Musa hidup di padang gurun. Nah, mestinya dalam kurun waktu 40 tahun Musa mestinya dia merenungkan. Ada satu tindakan ceroboh yang dia lakukan sehingga dia harus melarikan diri dan tidak tanggung-tanggung 40 tahun lamanya. Nah, saya nggak mengatakan bahwa seringkali orang yang dilabel, orang yang dikatakan wah dia sih lemah lembut, dia halus, dia tidak pemarah, ya, itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kan masing-masing kita tidak tahu keadaan emosional orang itu. Ya, jadi sesabar-sabarnya orang, meskipun dia lemah lembut, pasti ada batas akhir, batas di mana dia tidak bisa toleransi, seperti Musa ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat, di dalam Keluaran pasal 32, ya, sekarang kita lihat Keluaran pasal 32. Ya, kita lihat bagaimana, apakah Musa ini benar-benar orang yang sudah sadar dia. Keluaran 32 ayat 15 sampai dengan 19. Ya. Keluaran 32 ayat 15 sampai 19. Sesudah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loloh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Jadi Musa turun dari gunung membawa dua loh batu. Dan kedua loh batu itu pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Bayangkan, ini loh batu itu pekerjaan Allah. Itu pasti barang atau benda yang sangat bernilai, yang sangat bernilai. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkata ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ternyata 40 tahun Musa di padang gurun itu dia tidak bisa memadamkan karakter sifat pemarahnya itu. Ya. Loh, memang Musa marah itu. Ya, memang orang Israel itu nggak tahan, dia nggak mau nunggu. Sementara Musa sama Harun naik ke bukit, dia malah justru bikin Allah, ya, lembu tuangan itu. Ya. Dia bikin anak lembu emas dan mereka menari-nari, dia seperti seolah-olah memiliki Allah buatan mereka. Lah, Musa marah. Ya, memang benar Musa marah, tetapi dalam amarahnya itu apa yang dilakukan Musa itu tidak perlu sebetulnya. Ya, karena dia apa? Dia membanting. Ya. Dikatakan dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi benda yang sangat berharga, karena itu ditukir oleh tangan Allah sendiri, itu dibanting sampai pecah belah. Nah, ini yang membuat Musa melakukan sesuatu yang tidak penting. Ya.
Mestinya tidak perlu hal itu. Itu kan begitu pentingnya Allah batu. Itu kan benda, itu kan karya Allah sendiri yang mestinya harus dirawat, dijaga, dilestarikan. Tapi karena emosinya Musa melakukan hal itu. Nah ini yang seringkali juga terjadi dalam diri kita. Kadang kan kita kalau marah di rumah banting-banting apa, nggak taunya yang kita banting itu sesuatu yang bernilai. Habisnya kita nyesel. Iya kan? Kita banting apa, wah dia ada pecah semua. Nggak tahu bahwa itu barang berharga. Ya maka dikatakan betapa pentingnya kita mengendalikan amarah itu sangat penting. Nah sekarang kita melihat bagaimana Musa dalam Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 ayat yang kelima. Ini sungut-sungut ya, ini sungut-sungut orang-orang Israel terhadap Musa dan Harun. Ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Jadi mereka mengeluh, air minum pun tidak ada. Ya, memang bangsa Israel itu apa ya, dikatakan keterlaluan. Sekian puluh tahun mereka dipelihara, diberikan makan mana, ya, diberikan daging, hanya air nggak ada, bersungut-sungut, dan ini sesuatu yang membuat Musa jengkel. Akhirnya ayat 7, maka ayat 6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Jadi Tuhan mengatakan, katakanlah pada bukit batu, nanti air itu akan keluar. Ini sebenarnya perintah itu sangat sederhana, sangat mudah dipahami. Ya. Allah kalau memerintahkan, tahu yang diperintahkan itu orang seperti ini. Jadi Allah akan memerintahkan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti. Tetapi kenyataannya Musa apa? Apa yang dilakukan Musa? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu ini ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nah, dari sini saja, dari nada bicaranya kelihatan bahwa Musa sangat emosional. Sangat emosional. Ada kata, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ya, jadi ini kan tidak dikehendaki Tuhan, tidak dikehendaki Allah. Allah hanya ngomong, kumpulkan orang itu dan kamu ngomong saja. Tetapi ternyata Musa meluapkan kemarahannya dengan bahasa yang tidak semestinya dia ucapkan. Nah, ini seringkali terjadi dalam diri kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua itu, ketika emosi itu kata-kata kita melukai, menyakiti, yang mestinya itu tidak perlu. Ya, sama Musa ini juga katakan, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ya, ini menunjukkan Musa sudah mulai marah. Sudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Padahal Tuhan bilang, katakanlah kepada bukit batu, tapi Musa dipukul bukan sekali tapi 2 kali. Jadi kalau melihat cara Musa berbicara, hai umat durhaka, itu pasti mukulnya dengan keras karena dengan penuh emosi. Nah, disinilah yang Tuhan tidak berkenan, Allah tidak berkenan. Ya, memang air itu keluar, tetapi bukan cara itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memerintahkan seperti itu, ya udah lakukan. Jangan kita tambahin, jangan kita kurangin. Porsinya harus seperti yang dikatakan Tuhan. Allah mengatakan katakanlah, tapi Musa memukul. Ya, akhirnya apa? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena
karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi tindakan Musa itu dianggap apa? Dia tidak mempercayai Allah. Yang pertama, yang kedua, dia melanggar kekudusan. Dia tidak menghormati kekudusan. Jadi karena kecerobohannya, karena hanya menuruti emosi dari Musa, akhirnya Musa dikatakan kamu tidak akan masuk ke negeri Kanaan. Ya, ini yang menjadi awasan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sampai kecerobohan kita, jangan sampai emosi kita itu membuat kita sendiri yang menanggung akibat. Ya, padahal mungkin kita benar, tapi marah kita berlebihan sehingga tidak bisa mengontrol. Akhirnya apa? Kita sendiri yang rugi. Nah, Musa itu terpancing oleh tabiat orang-orang Israel. Mestinya jangan dia terprovokasi oleh tabiat perilaku orang Israel. Mestinya dia fokus pada perintah Allah. Fokuslah pada perintah Allah. Kalau Allah mengatakan cukup kamu katakan di depan batu itu, udah, jangan kamu pukul dengan emosi 2 kali lagi. Dipukul 2 kali. Nah, ini yang membuat Allah merasa tidak dihormati. Musa tidak menghormati. Dalam hal ini Musa lebih cenderung untuk melampiaskan emosinya di depan orang Israel, umat Israel, tapi dia tidak mempertimbangkan perasaan Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, jadi kita jangan melakukan sesuatu yang itu melukai hati Tuhan. Apa yang diperintahkan lakukan seperti yang dimauin Tuhan. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Nah, maka disinilah perlunya kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, mari kita jangan melakukan kebodohan yang akhirnya merugikan kita, membuat kita rugi, bahkan sangat rugi karena kebodohan kita. Ya, kita renungkan kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Jadikan kami jadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, yang taat setia melakukan setiap perintah-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.